Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi tentang akad dan produk jasa bank syariah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Risma Siti Nurhayati, NIM 2140204. Yang kedua Faiz Nurhafida dengan NIM 2140260. Baik, di materi akad dan produk jasa bank syariah itu ada 3 submateri. Yang pertama itu penukaran mata uang, yang kedua letter of credit, yang ketiga safe deposit box. Materi yang pertama yaitu tentang penukaran mata uang. Penukaran mata uang atau al-sarf adalah suatu kesepakatan dalam transaksi jual beli antara dua valuta baik sejenis maupun dengan mata uang negara lain. Perdagangan valuta asing disyaratkan saat akad harus sudah diselesaikan sebelum penjual dan pembeli meninggalkan tempat transaksi agar bertujuan hukumnya sah. Implementasi akad syaf dalam praktik perbankan syariah. Ini terdapat praktik bank syariah yang dalam produk jasanya berupa tukar-menukar mata uang asing serta berdasarkan kurs jual beli pada mata uang ataupun menukar lainnya. Kemudian pihak-pihak akan memperoleh balas jasa atau imbalan dalam bentuk selisih dari kurs jual dan kurs beli tersebut, serta ada tambahan berupa biaya administrasinya yang jumlah biaya besarnya ditentukan oleh kebijakan bank tersebut. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 DSN MUI nomor 3 2002 tentang al-sarf, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi. Maksudnya spekulasi itu untuk untung-untungan. Yang kedua, ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Maksudnya itu simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Yang terakhir, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Baik, materi selanjutnya yaitu skema atau prosedur SAF. Nomor 1 itu ada tanda panahnya penjual dan itu maksudnya itu penjual dan pembeli kedua belah pihak itu melakukan kesepakatan akad SAF. Yang kedua yang bawahnya itu ada valuta, maksudnya itu pembeli melakukan penyerahan valuta pada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan. Yang ketiga yang atas itu ada valuta, maksudnya itu dari sisi penjual juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli. Materi selanjutnya yaitu Letter of Credit. Letter of Credit atau LC adalah suatu fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Selain itu, LC juga bisa dikatakan sebagai surat jaminan yang dikeluarkan bank sebagai suatu jaminan dari pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir melalui bank koresponden atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz Nurhafida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada akad dalam letter of credit. Ada 7. Yang pertama itu adalah wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh sendiri adalah suatu perjanjian wakalah atau kuasa yang dibuat antara dua pihak, yaitu mewakil atau penerima kuasa wakalah untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu dengan imbalan fee. Jadi ada ujrohnya, ada imbalannya. Selanjutnya ada wakalah bil ujroh dengan hard, yaitu adalah perjanjian di mana penerima kuasa diberi kuasa untuk menggunakan dana atau modal yang diberikan oleh pihak mewakil, namun tanpa memberikan imbalan atau ujroh kepada pihak mewakil. Sedangkan ada murabahah. Murabahah sendiri adalah sebagai alternatif pembiayaan atau pendanaan bagi perusahaan atau individu dengan cara menjual atau aset kepada pihak yang membutuhkan dengan membayar harga jual yang disepakati secara cicilan atau tunai.
Selanjutnya ada salam dan murabahah, yaitu adalah akad di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka dengan harapan bahwa barang tersebut akan dikirimkan di kemudian hari. Bank melakukan akad salam atau istisna dengan cara memberikan kuasa pada importir untuk dilakukan transaksi tersebut. Selanjutnya ada wakalah bil ujroh dan mudharabah, yaitu sebuah kontrak dalam sistem keuangan syariah di mana seorang mudharib meminjamkan uang kepada pihak lain untuk diinvestasikan dalam sebuah proyek atau usaha yang berpotensi menghasilkan sebuah keuntungan. Dalam kontrak ini, muwakil bertindak sebagai investor dan mudharib sebagai pengelola usaha. Ada musyarakah, yaitu keterlibatan dua pihak yang menyatukan modal dan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk keuntungan dan kerugian itu sudah disepakati sejak awal dan akan ditanggung bersama-sama. Selanjutnya ada makalah bil ujroh dan hawalah, yaitu adalah akad wakalah di mana seorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu dengan memberikan imbalan atau jasa. Sedangkan hawalah akad transfer hutang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain melalui seorang jasa tersebut. Mekanisme letter of credit adalah importir mengajukan LC ke bank, kemudian bank tersebut akan menerbitkan LC yang diajukan. Bank penerbit akan menyampaikan LC tersebut kepada bank penerus di. Selanjutnya ada Safe Deposit Box atau SDP. Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kontak penyimpanan harta atau barang berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam uang hasanah yang kokoh dan tahan api sehingga keamanannya terjaga dan disimpan dengan baik sehingga pengguna merasa aman. Benda berharga itu bisa berupa seperti emas, sertifikat, atau dokumen penting yang lainnya. Safe Deposit Box itu ada 3 akad. Yang pertama ada akad ijaroh, yaitu sesuai dengan fatwa DSN MUI yang digunakan dalam penyewaan Safe Deposit Box bagi pengguna. Yang kedua ada akad wadiah, ya domanah atau titipan, digunakan untuk menitipkan isi kontaknya atau barangnya. Yang tiga ada akad rahon atau jaminan, digunakan untuk memberikan jaminan terhadap kunci atau gembok Safe Deposit Box. Mekanisme dalam Safe Deposit Box itu ada 4 ya pada bagi penyewa, yaitu memiliki ukuran kontak dan mengisi formulir. Yaitu penyewa akan melakukan sebuah kontrak bank untuk menyewa sebuah deposit. Setelah itu membayar biaya sewa dan menjadi kerahasiaan identitas penyewa dan menerima sebuah kunci yang diberikan oleh si penyewa itu sendiri. Penyewa dapat menyimpan barang-barang berharga seperti perhiasan, dokumen di dalam Safe Deposit Box. Ada juga bagi petugas bank, yaitu petugas bank bertanggung jawab mengelola Safe Deposit Box dan menjaga keamanannya. Petugas bank memberikan kunci kepada penyewa dan hanya akan membuka Safe Deposit Box atas permintaan penyewa dengan kunci penyewa. Petugas bank tidak diperbolehkan melihat atau mengakses isi dari Safe Deposit Box tersebut kecuali jika diperlakukan untuk mematuhi peraturan hukum dan permintaan nasabah. Bagi pihak nasabah, pihak nasabah memiliki Safe Deposit Box dan akan merasa tenang karena barang berharganya terjaga dengan aman. Pihak nasabah akan mengakses Safe Deposit Box dengan kunci yang dimilikinya sendiri. Dalam hal ini, Safe Deposit Box tidak akan hilang dan akan aman. Pihak nasabah dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku jika terjadi kelalaian dari pihak bank. Bagi pihak nasabah dan bank, hubungan antara pihak nasabah dan bank dalam Safe Deposit Box itu dilakukan secara kontrak dan memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Pihak nasabah harus memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank